أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilla ilaha illahu wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Shalawat dan salam atas Rasulnya Muhammad. Semoga Allah senantiasa mencurahkan shalawat dan salam atas beliau dengan curahan yang sangat banyak hingga hari pembalasan. Di antara macam-macam tauhid adalah tauhid uluhiyah yang bertumpu pada keikhlasan bertuhan hanya kepada Allah Ta'ala dengan rasa cinta dan takut, penuh harap dan tawakal, rasa cinta dan takut dan berdoa hanya kepada Allah saja. Terbangun di atas semua itu, keikhlasan beribadah dengan segala macamnya, baik yang lahir ataupun yang batin, hanya untuk Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, tidak mengadakan apapun di dalamnya untuk selainnya. Tidak untuk seorang raja yang dia dekat dengannya, tidak untuk seorang nabi yang diutus, apalagi untuk selain keduanya. Tauhid ini adalah yang dicakup dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kisah surat Al-Fatihah ayat 5. Juga dalam firman Allah Ta'ala, fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Kisah surat Hud ayat 123. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Kisah surat At-Taubah ayat 129. Selain Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, pemberi manfaat, pemberi bahaya, yang menentukan sikap dan pengatur, namun Dia adalah zat yang dituhankan yang wajib diarahkan segala macam ibadah hanya kepadanya. Yang demikian ini adalah keadilan, dan kebalikannya adalah kezaliman. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Innasyarka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Demi tauhid ibadah, maka Allah Ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan beberapa kitab agar manusia hanya menyembah Allah saja yang tiada sekutu baginya. Maka dasar dakwah setiap rasul kepada kaumnya adalah, Ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Kisah surat Al-A'raf ayat 59. Demi tauhid ibadah, maka tegaklah bursa jihad sehingga darah ditumpahkan, dihalalkan harta orang lain, dan anak-anak para wanita ditawan. Demi tauhid ibadah, muncullah wala atau loyalitas dan bara tidak loyal. Wala adalah untuk kaum mukminin, sekalipun dia orang asing atau non-Arab, budak atau orang yang lemah. Sedangkan bara adalah dari kalangan kaum musyrikin, sekalipun dia adalah seorang Arab. Said atau orang mulia, Said kalangan Quraisy adalah Abu Jahal, yang merupakan Fir'aun umat ini, berada di dalam neraka dan abadi di dalamnya. Sedangkan seorang asal Habasyah, Bilal, adalah Said kita semua, dan dia berada di dalam surga serta abadi di dalamnya. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab berkata, tauhid ini adalah permulaan dan penghabisan agama ini, batin dan lahirnya. Dia adalah materi pertama dan terakhir dakwah para rasul. Ini adalah makna ungkapan la ilaha illallah.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuhan adalah zat yang dituhankan dan disembah dengan segala rasa cinta, rasa takut, rasa memuliakan, rasa mengagungkan. Segala macam ibadah dan demi tauhid ini, maka manusia diciptakan, para rasul diutus, semua kitab suci diturunkan. Dan karena ini pula manusia terpisah-pisah menjadi golongan mukmin dan kafir. Mereka yang bahagia yaitu para penghuni surga, dan mereka yang sengsara yaitu para penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbukumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Kisah surat Al-Baqarah ayat 21. Ini adalah perintah yang pertama-tama dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kisah surat Al-Mu'minun ayat 23. Ini adalah dakwah seorang rasul yang pertama-tama setelah terjadinya kesyirikan dan seterusnya. Ya Allah, kami bersaksi bahwa sungguh Engkau adalah Allah satu-satunya yang Maha Esa, satu-satunya zat yang menjadi tempat bergantung segala sesuatu. Tiada sekutu bagimu, semua makhluk membutuhkan keridhoanmu. Dengan itu maka berharap keselamatan dari neraka pada hari pembebaran segala amal di hadapanmu. Ya Allah, beri kami manfaat dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan tutuplah semua amalan kami dengan lafaz itu. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat, salam, dan berkahnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan mencurahkan salam sebanyak-banyaknya hingga hari pembalasan. Dan akhir doa, segala puji hanya bagi Allah, Rabb alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.